Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot, salah satu program dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali. Dan biasanya aku naikinnya setiap hari Sabtu. Pembacaan ini tuh sangat bebas, lepas santai. Jadi aku sambil minum kopi, aku minum es kopi hari ini, es kopi hitam. Em, Sambil aku minum kopi, sambil aku baca kartu aku, dan energi yang aku bacakan adalah yang pada saat ini tertumpah, tercurah di dalam kartu-kartuku. Pesan-pesan, cerita, segala macamnya pun yang tertumpah pada saat ini. Jadi tidak menuju, tidak mengacu, tidak untuk elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini sangat bebas dan lepas sekali ya. Kalau misalnya ini tidak sesuai sama kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Ini sangat general, ini sangat umum. Jangan dipaksakan kalau kondisinya tidak seperti itu. Ambil aja yang kalian memang butuhkan dan tinggalin sisa-sisanya gitu ya, yang kalian nggak cocok ataupun tidak butuhkan. Ataupun mungkin seperti teman-teman yang lain yang suka nongkrong di sini, halo semuanya, yang walaupun cocok nggak cocok mereka seneng nongkrong di sini. Dan salam kenal untuk kalian semua. Terima kasih sekali untuk semua support dan cinta kasihnya dan doa-doanya. Aku juga mengharapkan hal yang sama, semua yang baik-baik untuk kalian. Semoga selalu sehat, semoga dilancarkan dalam segala hal. Dan kalaupun mungkin pada saat ini kamu lagi struggle, kamu lagi punya satu kesulitan dan masalah dan kendala, kiranya diberikan kekuatan dan kesabaran, dan diberikan solusi yang memang terbaik untuk kamu ya. Oke, marilah kita mulai masuk. Dan kalau misalnya menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya energinya. Oke, kita masuk aja yuk. Udah nggak sabar pengen reading. Pembaca tarot yang aneh, nggak sabar untuk reading. Ayo kita reading. Ayo reading. Apa cerita dan pesan-pesannya untuk cangkir kopi tarot minggu ini? Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Kalau Queen of Cup dalam keadaan terbalik, nih aku jelasin dulu. Kalau dia dalam keadaan tegak, dia lagi berusaha menenangkan diri, dia lagi mulai mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu, dia mulai dewasa di dalam juga perasaan dan emosi dia gitu ya. Dan dia benar-benar take care, benar-benar merawat, menjaga perasaannya, dan juga untuk orang-orang sekitarnya dan untuk orang-orang yang dealing dengan dia. Tapi kalau dia dalam keadaan terbalik, berarti ombak-ombak ini masih sangat kencang menerpa dan dia terombang-ambing di dalam ombak-ombak itu. Jadi kalau yang aku lihat pada saat ini untuk kalian nggak tahu mungkin gue harus ngerasa apa ya? Gue harus bagaimana dengan perasaan gue? Gue harus ngerasa apapun, mungkin agak-agak bingung gitu ya, bingung di dalam perasaan. Dan aku lihat di sini karena ombak-ombak itu yang kemungkinan disebabkan, ya pastinya lah kalau nggak ada apa-apa masa ombak-ombaknya. Tapi kadang-kadang ya ada loh orang-orang yang moody gitu kan, moody, naik turun tanpa jelas apa penyebabnya. Cuma kalau yang aku lihat dalam kasus ini, kalian mungkin ada sesuatu yang terjadi di sebelumnya yang membuat ya kalian ini sedang diombang-ambing oleh ombak-ombak itu, lagi berantakan, perasaannya lagi berantakan. Kalian mungkin jadi overly sensitive, kamu mungkin touchy gitu ya. Mungkin juga beberapa mungkin bukan yang kalau misalnya ada apa-apa marah gitu, tapi sedih, hal-hal yang seperti itu loh, yang menyangkut masalah-masalah emosi. Dan ini lagi masih belum bisa ditanggulangi kalau aku lihat ya, di dalam si kartu ini tuh, kamu masih belum
belum bisa menghandle perasaan-perasaan kamu yang berantakan ini. Dan mungkin ini adalah kamu sedang berproses. Kamu sedang berproses di dalam masalah emosi-emosi kamu. Masih belum punya satu pengertian, pemahaman yang membuat kamu mungkin dasarnya di dalam masalah emosi ini solid. Mungkin juga kamu gampang terpicu oleh orang lain, gampang bereaksi, orang lain ngomong apa, ngelakuin apa, itu gampang nyentuh kamu, gampang nyolek kamu. Dan bahkan mungkin buat beberapa dari kamu, kadang-kadang maksud orang gak ke situ, pengennya orang gak ke situ, tetapi hal kecil tuh gampang men-trigger gitu loh, gampang men-trigger kamu. Dikarenakan apa? Karena kamu masih begini. Dan buat beberapa mungkin ini dikarenakan masalah kebelum stabilan di dalam masalah emosi dan hati. Buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kamu punya rasa-rasa seperti insecurities, ya. Bisa jadi dengan keadaan kamu yang kamu alami pada saat ini, atau orang-orang yang dealing dengan kamu yang mungkin seringkali mensentri atau menyinari atau menghovering kekurangan kamu, ataupun hal-hal yang mereka lakukan atau katakan itu membuat kamu jadi punya rasa ketidaknyamanan itu. Ketidaknyamanan mungkin juga dengan hal lain, mungkin juga di dalam masalah keluarga, mungkin juga di dalam hubungan, mungkin juga di dalam pekerjaan. Tetapi ada satu rasa yang membuat perasaan kamu itu tidak nyaman, kamunya pun terhadap diri kamu mungkin tidak nyaman, mungkin kamu lebih terfokus dengan apa yang kamu tidak miliki. The Tower card di the bottom of the deck-nya. Ada konflik di sini. Dan ini bisa jadi konflik buat beberapa, ini adalah hal yang kamu tidak melihat ini datang. Seperti satu hal yang mengejutkan. Satu hal yang bikin shock. Satu hal yang bikin kamu gak siap gitu loh. Kamu dalam keadaan tidak siap. Well, make sense gitu ya. Mungkin kamu dalam keadaan tidak siap, diterpa sesuatu sehingga kamu goyang, kamu nggak tahu harus bagaimana, kamu nggak tahu harus merasa apa. Tapi situasi ini tuh sepertinya hal yang tadinya udah set bahwa ini adalah A gitu loh. Ini contoh ya, karena ini kan bisa di-apply ke dalam masalah apapun. Tetapi ini kayak masalahnya begini. Mungkin ini ada satu situasi di mana mungkin kamu sudah nyaman di situ, kamu sudah mungkin lama di situ, ini sudah menjadi bagian dari hidup kamu, bagian dari diri kamu, bagian dari keseharian kamu, yang tiba-tiba satu saat terkena goncangan yang luar biasa, yang mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah masalah, ataupun ini harus lepas dari kehidupan kamu, dan ini kamu gak siap menghadapinya. Oke. Nine of Swords, ya. The Queen of Cup dalam keadaan terbalik dikonfirmasi dengan Nine of Swords dalam keadaan terbalik, dan the Seven of Swords. Ada deception. Ada seseorang yang melakukan deception, sesuatu yang merugikan kamu. Ini bisa jadi orang itu berbohong sama kamu. Bisa jadi orang ini berkhianat sama kamu. Bisa jadi orang ini mengambil sesuatu apa yang mungkin satu manfaat, satu kegunaan untuk kesenangannya mereka sendiri. Tapi mereka seperti kayak mungkin pergi dengan tiba-tiba, membawa apa yang mereka dapatkan, yang mereka udah cukup, gue udah dapetin ini, gue pergi. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah ghosting. Buat beberapa dari kamu, ataupun orang yang kamu sudah harapkan ternyata
dia tidak seperti apa yang kamu harapkan, tidak seperti apa yang kamu ekspektasikan. Dan biasanya orang-orang ini tidak akan ngasih tahu gitu loh. Saat dia melakukan sesuatu yang bisa membuat satu kerugian ataupun satu hal yang menyakitkan untuk kamu, dia orang yang tidak, ya namanya ini ya, kalau kamu ngelihat orang ini lari membawa apapun yang orang ini pergi lari ataupun lari ya, dengan membawa apa yang dia bisa bawa di saat malam hari, di saat orang-orang sedang tidak melihat, orang-orang tidak aware, orang-orang tidak ada perhatian, dia melakukan hal tersebut. Dan pastinya ini akan menyebabkan goncangan yang luar biasa. Dan ini bisa terjadi di area macam-macam. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini bukan masalah percintaan. Tapi mungkin di dalam pekerjaan kamu, mungkin di dalam bisnis kamu, mungkin di dalam pekerjaan tadi lah, gitu ya. Tapi aku lihat seperti orang ini mungkin sudah mendapatkan satu kepercayaan dari kamu, ataupun sudah meraih ataupun mengambil hati kamu, sehingga kamu tidak ada curiganya, tidak ada pikiran-pikiran jelek lah gitu loh sama orang ini. Kamu kayak tidak membayangkan mereka melakukan hal seperti itu. Tidak bisa membayangkan mereka tidak bisa membayangkan kamu berusaha menjaga pikiran kamu supaya tidak punya praduga itu, tidak punya prasangka itu. Kamu berusaha berpikiran positif, kamu berusaha memberikan kepercayaan, kamu berusaha pokoknya ngelakuin hal yang baik terhadap orang ini dan melakukan yang memang menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya dengan situasi ini. Tetapi saat dia mulai melakukan aksinya, kamunya tidak aware. Karena apa? Semuanya mungkin sudah kamu berikan sama mereka. Mungkin karena saking lamanya hubungan kamu atau sudah saking akrabnya sama kamu. Kamu gak mengira orang ini bisa kayak begitu. Gue pikir gue kenal sama dia. Gue pikir dia gak punya nyali untuk ngelakuin kayak beginian. Gue pikir dia sayang banget sama gue. Dan kadang-kadang ini adalah orang yang deket banget. Orang yang kadang-kadang udah hopeng banget kalau misalnya ini dalam masalah bisnis dan lain sebagainya. Mungkin ditipu, masalah uang ataupun masalah proyek dan lain sebagainya. Ataupun berusaha membangun bisnis tapi ternyata dianya nguntungin diri sendiri tanpa, kalau orang yang seperti ini, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli nih, ninggalin cuma dua source saja di situ. Dia ambil tuh selebihnya 5 source ini buat dia sendiri. Artinya apa? Orang ini hanya memikirkan egonya, hanya memikirkan kepentingannya. Dan dia tidak mau menghadapi, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Enggak. Gue gak mau ada di tempat yang salah. Gue gak mau ada di tempat yang lemah. Gue gak mau gue gak mau ribet. Yang penting gue seneng, yang penting gue fun, yang penting ini menguntungkan buat gue, yang penting ini baik buat gue. Peduli orang lain mau apa, gue gak peduli. Padahal mungkin sebelumnya manis sekali, baik sekali. Everything I do it for you. Cuman dengan adanya 9 of Swords ini, yang aku lihat adalah, ya kamu tidak punya pikiran bahwa ini hal akan terjadi. Sebel ya, dengerin aja sebel. Iya kan kadang-kadang, misalnya ini bukan di dalam masalah, aku punya klien,
Dia udah berteman deket banget sama si temennya ini, sahabat, bahkan dari zaman sekolah. Udah percaya banget. Dia sering nginep di rumahnya. Pokoknya udah susah bareng, seneng bareng, segala macem. Suatu hari dia menginvestasikan uang dia sampai ratusan juta ke si temennya ini. Bisa dibayangkan kalau ini ceritanya adalah dia nggak pikir orang ini mampu melakukan itu karena sudah melewati asam garam, pahit manis. Termasuk ini di dalam masalah percintaan. Mungkin kamu sudah lama sama mereka, bahkan mungkin udah masuk ke dalam pernikahan. Udah punya anak, udah segala macam. Ternyata ketahuan dia punya selingkuhan. Punya ketahuan dia melakukan hal yang merugikan dan menyakiti kamu. Dia ketahuan hal-hal lain lah pokoknya. Bahkan orang yang sudah lama seperti ini bisa loh tiba-tiba ghosting. Aku ini sering mendengar cerita seperti itu dari klien-klien aku. Bahkan bukan dari klien aja, dari temen yang mengalami hal seperti ini, yang udah bertahun-tahun, kayaknya gue udah kenal sampai ke tulang sumsum gitu loh. Gue udah kenal sampai bunyi detak jantungnya, pokoknya udah sekenal itu gitu loh ibaratnya. Udah sekenal itu, dia udah kenal banget sama gue, udah kenal banget sama keluarga gue dan sebagainya. Bisa terjadi seperti ini. Dan biasanya kalau misalnya kayak begini, terus gimana dong caranya? Jadi gue gak boleh nih percaya sama orang. Gue gak boleh. Bukannya gak boleh. Tapi selalu punya satu kewaspadaan. Bahwa tidak semua hal itu abadi. Tapi bukan berarti setiap bersama orang kamu punya pikiran jelek terus. Punya prasangka-prasangka buruk terus. Punya praduga-praduga yang gak benar terus. Cuman kamu tetap harus bisa menjaga diri kamu dengan kewaspadaan itu gitu loh. Dan selalu siap bahwa kapan saja ada yang terjadi. Orang datang dan pergi kan dalam kehidupan kita. Dan buat beberapa ini mungkin bukan hal tersebut. Mungkin kamu kehilangan orang yang kamu sayangi di saat kamu tidak siap. Dengan cara apapun itu. Jadi ya, dulu aku diajarin sama guru aku. Jangan pernah berpikir segala sesuatunya ini permanen dan abadi. Semua akan berakhir, akan berubah, akan berganti pada waktunya. Dan kamu harus selalu siap kapanpun itu terjadi. Maka kitanya pun harus terus beradaptasi, harus terus berkembang. Jangan di saat hal yang menimpa diri kita itu membuat kita ambruk dan kita ngerasa, hidup ini sudah berakhir. Enggak. Selama kamu dikasih waktu hidup, ibaratnya kontraknya ini masih ada, masih panjang, masih berjalan. Disitulah kamu akan terus berkembang, terus akan belajar dengan segala hal yang kamu lewati, kamu jalani, setiap hal. Jadi jangan berhenti. Memang mungkin pada saat ini kamu gak tahu bagaimana caranya untuk ngadepin ini. Tapi ya itu, tenangkan dulu perasaan kamu. Tenangkan perasaan kamu, tenangkan pikiran kamu. Ya.
Nih, tenangkan perasaan kamu, tenangkan pikiran kamu. Karena sebelum itu kamu lakukan, ya ini akan saling mempengaruhi, akan saling terpa-menerpa. Prince of Cup. Ada satu offer, ada satu tawaran di sini kalau yang aku lihat. Cuman Prince of Cup ini energinya belum stabil, belum solid. Jadi kamu masih belum tahu apakah tawaran ini, offer ini itu beneran apa enggak. Dan mungkin dari sikap dan tingkahnya dia, kamu masih belum yakin. Ini kembali lagi bisa di dalam segala hal ya. Tapi kalau cups and cups ini masalah emosi sebenarnya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu masih trauma. Kamu masih punya trauma dengan hal yang sebelumnya ini terjadi di mana kamu di apa ya, ya habis-habisan. Dan ini kamu masih punya luka, kamu masih punya trauma-trauma lah di saat over ini datang. Dan biasanya kalau masih punya banyak trauma dan lukanya masih nganga gitu ya, masih basah, ini jadi takut. Begitu ada, hai, aku mau tawarin ini. Apalagi kalau ini berhubungan dengan perasaan. Nanti begitu lagi. Ini aja masih belum beres kok, gitu. Ace of Pentacles, oke. Ten of Wands. Iya, ada tawaran. Ini bisa tawaran mengenai ya mungkin bisnis tadi, ada tawaran mungkin pekerjaan, ada mungkin kalian melihat ada satu prospek gitu ya, opportunity yang kemungkinan bisa kamu jalani. Cuman kamunya sendiri masih belum yakin karena ini hal yang di sebelumnya ini banyak ya masih goyang banget sih kalau aku lihat ya. Cuman kalau aku lihat seperti gini loh, gua nggak pengen membebani diri gue, pikiran gue, emosi dan perasaan gue lebih lagi dikarenakan gue belum selesai dengan apa yang gue baru lewatin. Gue masih dealing dengan banyak hal mengenai ini. Dan kalau misalnya ini tawaran masuk, kalau yang aku lihat dengan Ten of Wands dalam keadaan terbalik, kamu mungkin masih belum mau ke situ. Mungkin masih mau melihat wait and see, tetapi kayak kamu masih butuh waktu gitu ya. Kalau buat beberapa dari kamu, gue nggak pengen deh mikirin masalah cinta. Kalaupun misalnya ada orang yang nawarin perhatiannya gitu ya, menawarkan perasaannya, mungkin kamu ngelihat dari keagresifan dia ataupun dari langkah-langkahnya dia mendekati kamu, dan kamu mungkin ngelihat ada prospek di situ, ada satu hal yang ya aku ngelihatnya ada tawaran-tawaran, tapi ini tuh masih belum stabil gitu loh, masih belum solid, masih belum masih membimbangkan sekali ini gitu. Dan kamu takut nggak kuat gitu ya, kamu takut ini makin memperibet hal yang belum terselesaikan ini sebelumnya. Jadi kalau yang aku lihat sih masih belum mau untuk mengambil tawaran itu. Entahkah ini masalah percintaan, entahkah ini masalah pekerjaan. Tetapi aku lihat ada satu hal yang mungkin kamu lihat memberikan satu harapan, memberikan satu jalan, memberikan mungkin angin segar, ataupun memberikan ya ini tadi tawaran mungkin berupa cinta atau perhatian, tapi kamu tidak
Kalau yang aku lihat di sini dengan adanya si Ten of Wands dalam keadaan terbalik, belum mau kamu ambil, belum mau kamu terima, belum mau kamu bukakan pintu untuk hal ini. Karena yang aku lihat kamu masih berproses dengan hal-hal yang sebelumnya. Oke, the wheel of fortune. Oke, akan ada satu perubahan di sini. Segala sesuatunya akan berubah pada waktunya. It's only about time. Ini hanya mengenai masalah waktu. Dan nggak perlu terburu-buru. Kalau memang diri kamu butuh proses, berikan. Have enough respect to yourself. Punya rasa hormat dan menghargai, bukan hanya dari orang lain tetapi untuk dirimu dan dari dirimu, untuk menghormati. Pada saat dirimu membutuhkan kesempatan, pada saat diri kamu membutuhkan waktu, pada saat diri kamu membutuhkan ruang untuk berproses, untuk mengolah, untuk menerima, untuk healing, untuk memperbaiki segala hal masalah, termasuk trauma-trauma di masalah sebelumnya. Berikan kesempatan itu. Jangan karena ada, wah ini langsung buru-buru. Ada orang-orang yang seperti itu. Gue lagi punya masalah, aduh, ada tawaran begini, wah langsung dicaplok. Tanpa berpikir panjang. Dengan harapan apa? Ini akan mengobati, ini akan menambal, ini akan memperbaiki. Enggak. Kamu butuh waktu. Kamu butuh kesempatan untuk memperbaiki ini dulu, untuk siap dulu. Jangan melakukan sesuatu di saat kamu tidak yakin, di saat emosi kamu lagi berantakan, di saat pikiran kamu lagi tidak menentu, di saat perasaan kamu juga lagi nggak karu-karuan. Karena apa? Seringkali orang mengambil keputusan yang berdampak permanen karena emosi sesaat. It's only about time. Jadi berikanlah waktu. Dan ini pun bisa membuat kamu belajar. Bisa membuat kamu belajar. Six of Swords dan King of Wands dalam keadaan terbalik. Six of Swords dan King of Wands dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu. Aku melihat di sini ada kemungkinan orang yang sudah pergi ini, di saat dia sudah enak-enak, di saat dia sudah senang-senang dengan apapun yang dia raih dan ambil dan rampas dari kamu, dia berusaha balik lagi. Dan ini bisa membuat kamu merasa jadi kayak stuck. Ada seseorang yang kayak memblocking kamu. Ini bisa orangnya, ataupun ini bisa memorinya. Dan aku lihat di sini, selama kamu hanya berputar-putar di situ saja dengan perasaan kamu, aduh aku jatuh, aku harus maju, aku harus jatuh, aku harus maju, aku harus jatuh, aku harus maju. Bukan harus sih, aku jatuh, aku maju, aku jatuh, aku harus bangkit, gitu ya. Satu-satunya orang yang bisa mengubah si roda ini, ya adalah kamu. Kamu gak bisa ngarepin siapa-siapa untuk melakukan ini buat kamu. Kayak tahun lalu aku sempet, ya karena masalah kesehatan aku, makanya aku menjalani perjalanan diet, memperbaiki kesehatan aku.
Di saat itu aku berpikir, gua harus merubah pola hidup gue. Dan gak ada satupun orang yang bisa melakukan itu sebaik gue. Karena apa? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paling mencintai kamu. Gue ngomong gitu sama diri gue. Dan orang itu adalah kamu. Orang yang seharusnya mencintai kamu dengan sangat amat baik dan paling baik di muka bumi ini adalah kamu sendiri. Dan kalau kamu mau merubah situasi dan kondisi kamu harus lakukan ini. Tidak bisa menggantungkan itu dengan siapapun, dengan apapun. Dan kalau kamu pengen merubah situasi dan kondisi kamu, ya kamu harus bebaskan diri kamu dari segala sesuatu yang menjerat kamu. Dari segala sesuatu yang hanya menghambat kamu. Kadang ini bukan hanya masalah orang yang misalnya udah dia pergi dia datang, dia pergi dia datang, dia pergi dia datang. Ini mungkin luka ataupun trauma yang tadi aku bilang. Itu bisa loh menghambat orang untuk maju, untuk berkembang, untuk mengeksplor, untuk juga bahkan menjalani hal-hal yang seharusnya dia jalani, mendapatkan hal-hal yang seharusnya dia dapatkan bersama dengan orang yang seharusnya bisa membuat dia juga lebih happy gitu ya. Tapi karena trauma-trauma ini, dari kenangan-kenangan dan hal-hal yang terjadi di masa lalu, itu membuat apa? Membuat orang ini terblok jalannya. Karena apa? Ketakutannya, kekhawatirannya, keraguannya, dan lain sebagainya terhadap dirinya dan orang lain. Makanya yang tadi aku bilang, masalah, oh jadi gue gak boleh percaya sama, boleh. Dan juga gak baik juga kalau kamu selalu misalnya tidak percaya dan selalu berpikiran negatif. Tapi apa? Selalu waspada dan selalu aware dan selalu mengetahui dan memahami. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Apapun itu, masalah kamu, kebahagiaan kamu, dan hal-hal yang kamu miliki ini tidak ada yang abadi. Dengan mengetahui itu dan sadar akan hal itu, ini akan membuat kamu lebih lega dalam menjalani kehidupan kamu, menjalani hubungan percintaan kamu. Dan kalau ada hal-hal yang di sebelumnya merupakan pelajaran pahit untuk kamu, pelajari itu. Jadi lebih pintar dalam menghadapi orang. Jadi lebih lihai dalam menghadapi orang. Terutama kalau misalnya ini masalah kayak beginian tuh bisa terjadi di masalah macam-macam kan yang tadi aku bilang. Bisa di masalah pekerjaan, bisa di masalah percintaan, bahkan juga masalah keluarga gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu masalah, ya ini menyakitkan, ya ini merugikan, ya ini sangat melukai kamu dalam, merugikan kamu sangat luar biasa, dan kamu membiarkan hal ini menahan langkah kamu, membuat kamu tidak berkembang, kamu akan selamanya akan terkontrol dengan ini. Tapi kalau kamu mau merubah, kamu pun harus merubah. Bukan hanya orang yang kamu pilih, tetapi apa? Cara pikir kamu. Itu semua bermula dengan cara berpikir. Dari masalah mengenai hal-hal percintaan, dari masalah mengenai bisnis dan pekerjaan, dari masalah mengenai pola hidup seperti aku gitu ya. Itu mengenai pola pikir. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa apa yang kita pikirkan ini sudah set, sudah benar, sudah kuyakini dan akan aku jalani, dan inilah yang kupegang seumur hidupku dan aku tidak akan berubahnya, dan inilah yang terbaik dan lain bla 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 bla. Tetapi kita manusia selama hidup akan terus belajar dan berkembang. Dan kalau kita tidak bisa beradaptasi
Dengan keadaan, demi keadaan, kita akan ketinggalan, kita akan mandek, kita nggak akan berkembang, kita akan begitu-begitu saja dan kita akan tertinggal. Gitu loh. Tapi kalau kamu pengen merubah situasi kamu, rubah dulu cara pikir kamu. Balik lagi ke masalah aku menjalani masalah perjalanan diet aku, masalah perjalanan aku menuju sehat. Kalau aku pakai cara pikir aku yang dulu, aku nggak akan bisa nurunin berat badan sampai 62 kilo dalam kurang dari setahun. Tapi dikarenakan yang pertama kali aku ubah bukan masalah dietku, bukan masalah makanan yang aku makan ataupun dengan segala macam, enggak, cara pikirku dulu yang harus aku rubah, baru itu bisa berjalan. Nah, begitupun dengan kalian yang aku lihat pada saat ini di dalam kartu ini. Ada hal yang bukan hanya kamu rubah dari apa yang masalah eksternal kamu, tapi di dalam diri kamu. Bukan berarti kamu salah, kamu apa-apa makanya dulu begini-begini, bukan. Namanya dalam hidup pasti belajar. Pasti kita akan kena kok yang namanya keadaan apa masalah dan lain sebagainya, itu pasti kena kok. Misalnya kayak aku dalam dalam aku misalnya menjadi istri ataupun menjadi ibu dari kedua anakku. Ya aku juga bilang sama anakku, gue nih nyokap lo bukan manusia sempurna. Dan menjadi ibu itu tidak ada buku panduannya. Makanya gue akan melakukan mungkin hal-hal yang salah, yang mungkin gue pikir benar dan mungkin gak benar buat lo. Kalau lo pikir salah, kasih tahu. Gitu loh, kasih tahu gue. Itu gue ngomong loh sama anak gue seperti itu. Gue bilang seperti itu karena dulu gue melakukan satu cara yang gue terapkan di dalam mendidik anak. Ini contoh gitu ya. Ternyata itu nggak berfungsi dengan baik, ternyata itu mungkin tidak juga baik untuk mereka secara mungkin mentally, secara emotionally gitu ya, dan itu pun berpengaruh dengan pelajaran, dengan hal lain lah, kan luas ya. Dan gue baru mulai belajar, kok kayaknya gue salah ya. Mungkin gue menerapkan apa yang gue pelajari dari hal yang menjadi warisan dari pendidikan yang gue dapatkan sebelumnya, ataupun yang gue lihat ataupun yang ataupun yang memang selama ini gue pikir benar. Tetapi ternyata kalau gue lihat-lihat, ini kok malah hanya mungkin menyakiti mereka, ataupun mungkin juga membuat gue jadi gak ketemu gitu loh. Sampai beberapa tahun yang lalu, kira-kira 6 tahun yang lalu, gue akhirnya punya satu conversation sama, disitulah gue mulai banyak komunikasi, disitulah gue mulai banyak juga mendengarkan anak-anak gue. Dan gue terbuka gitu loh. Gue bukanlah orang yang sempurna dan gue masih belajar. Gue masih belajar memahami kalian satu persatu. Gue masih belajar juga menjadi ibu. Walaupun nanti misalnya sampai kalian gede, gue pun masih belajar. Dan kalian pun akan berkembang dengan sikap dan cara pikir kalian yang akan terus berkembang. Dan gue pun harus keep up dengan hal itu. Dan akan terus seperti itu. Gitu loh. Dan akhirnya mereka, ya disitulah akhirnya gue ketemu. Mereka ngomong, gue dengerin, gue ngomong, mereka dengerin, kenapa begini, kenapa begitu. Dan akhirnya sampai sekarang jadi temen. Gue mengizinkan untuk diri gue merubah pola itu yang mungkin sudah lama, yang mungkin sudah mendarah daging, yang mungkin sudah jadi kebiasaan, yang mungkin sudah begitu lama melekat sehingga gue merasa bahwa itu adalah benar. Nah, ini kembali lagi di dalam cerita ini. Pola apakah ini yang kalian mungkin perlu ditilik, diperiksa, dilihat. Dan apa yang memang harusnya sudah kalian rubah. Berbesar hatilah untuk merubah itu. Gitu loh. Dan mempertahankan apa yang seharusnya memang sudah baik dan perlu dipertahankan.
Kadang-kadang orang tidak bisa melihat perbedaan antara itu loh. Makanya harus belajar. Gitu, ya. Karena aku lihat di sini ada orang yang berusaha memanipulasi entah situasi, entah perasaan. Tetapi ini bisa jadi kalian berusaha membuat satu situasi agar berubah sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian butuhkan untuk merubah situasi ini menjadi apa yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi hal ini hanya membuat kalian stuck. Ataupun ini kalian dealing dengan orang yang semacam ini. Jadi kalau yang aku lihat di sini, coba deh dilihat bagaimana cara kamu menghandle hidup kamu. Kalau ini masalah percintaan, bagaimana kamu di dalam masalah hubungan kamu? Bagaimana kamu menghandle orang yang bersama kamu dan bagaimana kamu menghandle diri kamu, pikiran, perasaan kamu, dan hal-hal lain di dalam hubungan itu. Ya, kalau ini di dalam masalah bisnis, apa yang membuat kamu jatuh? Itu perlu kamu lihat. Pertahankan yang memang sudah bagus, ubah yang memang itu menjadi satu kelemahan yang bikin kamu gampang diserang orang ataupun gampang ditipu orang ataupun gampang disikat orang gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin kamu agak impulsif gitu ya, orangnya agak mungkin terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, dalam merespon sesuatu, dalam bereaksi gitu loh. Jadi ini ada hal yang perlu kamu rubah, terutama di dalam masalah intern kamu. Karena apa? Bukan masalah, gua kan gak salah Kak. Ini bukan masalah benar atau salah, benar atau salah. Benar atau salah itu pun hanya tergantung masalah dari segi mana kamu melihat. Mungkin buat orang tersebut dia yang benar, kamu yang salah. Atau orang lain. Tapi buat kamu mungkin gue yang benar, dia yang salah. Jadi ini masalah perspektif. Kalau masalah benar salah. Tapi ini bukan masalah benar dan salah. Tetapi apa yang bisa berfungsi, apa yang bisa membuat kamu lebih baik di dalam diri kamu secara mental, secara emosional, emosi kamu, secara hal-hal lain gitu loh. Jadi ini adalah masalah mengenai apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ke depan-depannya, untuk meningkatkan, untuk mengembangkan ke depan-depannya. Bukan masalah benar dan salah. Kalaupun misalnya kamu ngerasa itu sudah lewat. Yang sekarang penting adalah apa yang di depan kamu. Bagaimana membuat yang di depan itu menjadi lebih baik. Oke? Oke. Ini adalah readingan untuk kalian di secangkir kopi tarot. Mudah-mudahan ada yang berguna. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Terima kasih udah mampir. Terima kasih udah nongkrong sama aku di sini. Semoga kalian menikmati akhir pekan kamu bersama dengan orang-orang terkasih kamu. Ya, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di readingan selanjutnya. Namaste.